Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahur Rohmah dan rekan saya Dendi Kurniawan sebagai kelompok dalam menjalankan program coaching. Kami akan menjelaskan mengenai program coaching tentang karakter strength, yaitu hope atau harapan. Dan program coaching ini kita susun dengan tema Do Your Magic to Reach Your Hopes, dengan tujuan meningkatkan karakter strength untuk harapan-harapan yang diinginkan. Hope atau harapan merupakan karakter strength yang harus dimiliki oleh setiap orang. Membahas tentang harapan, menurut Sinder tahun 2000 dalam Card tahun 2004 menyatakan bahwa harapan adalah kemampuan seseorang untuk menemukan jalur atau strategi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dibarengi dengan motivasi yang dimiliki untuk menjalankan jalur atau strategi tersebut. Sehingga terdapat dua komponen dalam konsep harapan yang dibahas, yaitu yang pertama, kemampuan seseorang dalam merencanakan sebuah jalur atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, adanya motivasi diri untuk menggunakan atau menjalankan jalur atau strategi tersebut demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, harapan yang dimaksud sebagai karakter strength merupakan harapan yang tujuannya bernilai jika harapan seseorang itu kuat, yaitu sesuatu yang memungkinkan dapat dicapai dan bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Terdapat 3 aspek dalam konsep harapan yang dibahas, yaitu pertama, goal atau tujuan. Menurut Avril dalam Sinder tahun 2000, goal atau tujuan merupakan sasaran dari tahapan tindakan mental yang menghasilkan komponen kognitif, yang artinya goal atau tujuan sebagai sasaran seseorang yang ingin dicapai melalui tindakan, sehingga menghasilkan sebuah ide atau jalur atau strategi untuk mencapai harapan yang dituju. Aspek yang kedua, pathway thinking. Menurut Sinder dalam Lopez, Sinder dan Pedrotti dan kawan-kawan tahun 2003, pathway thinking merupakan proses seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dengan memandang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur dalam mencapai tujuan. Yang artinya proses seseorang untuk mencapai tujuannya yaitu dengan memandang bahwa dirinya mampu untuk mengembangkan suatu jalur atau strategi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya terpaku dengan satu jalur atau strategi, tetapi dapat menemukan strategi lainnya jika strategi yang sebelumnya telah dirancang belum mampu untuk membantunya dalam mencapai tujuannya. Untuk aspek yang ketiga, agency thinking. Menurut Sinder tahun 2000, agency thinking merupakan kapasitas diri atau persepsi diri bahwa dirinya mampu untuk mencapai tujuannya melalui jalur yang dipikirkannya. Yang artinya, seseorang yang memiliki pandangan bahwa dirinya mampu mencapai tujuannya melalui jalur atau strategi yang telah dipikirkan dan dirancangnya, serta mampu bertahan dan melewati hambatan-hambatan yang dihadapinya dalam mencapai tujuan. Lalu untuk yang selanjutnya ada partisipan dan media. Untuk yang pertama, usia dari partisipan kami adalah 19 tahun hingga 25 tahun. Nah, aktivitas dari partisipan kami adalah seorang mahasiswa. Lalu jumlah dari partisipan kami adalah 5 orang. Pertemuan yang akan kami lakukan itu ada 2 kali pertemuan dan 60 menit per pertemuan. Dan yang terakhir, media yang akan kami gunakan adalah berupa media online melalui aplikasi Zoom Meeting ataupun juga dari Google Meeting. Oke, yang selanjutnya ada rangkaian dari kegiatan.
Rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan ada 2 pertemuan. Di pertemuan pertama, rangkaian pertama itu adalah perkenalan. Di dalam perkenalan ini kami juga akan membangun raport dengan para coach. Lalu untuk yang kedua ada membahas tujuan dari coaching. Kami akan menjelaskan tujuan-tujuan apa yang akan kami lakukan dalam coaching ini kepada coach. Lalu yang ketiga itu ada games how to get. Di dalam games ini coach akan memberikan kesempatan kepada coach untuk menyebutkan tujuannya selama 5 tahun ke depan. Setelah menyebutkan tujuannya selama 5 tahun ke depan, coach dipersilahkan untuk membuat bagaimana cara-cara untuk meraih tujuan tersebut. Setelah itu semua dibuat oleh coach, kami akan melakukan forum group discussion antara coach dan coach. Di sini kami akan saling berdiskusi mengenai tujuan dan bagaimana cara-cara coach menggapainya, disambung dengan teori-teori yang telah kami pelajari sebelumnya mengenai karakter stance hope. Lalu yang terakhir ada question and answer. Di sini coach dipersilakan untuk bertanya terkait dengan karakter stance hope. Untuk yang selanjutnya di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua di rangkaian yang pertama itu ada refleksi yang kami beri nama Just Do It. Refleksi ini kami berikan di pertemuan sebelumnya atau merupakan PR dari pertemuan sebelumnya. Dalam refleksi ini coach memberikan tugas kepada coach untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang telah ia lakukan selama hidupnya untuk mencapai tujuannya. Lalu pada refleksi Just Do It ini coach juga dipersilahkan untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Setelah itu akan diadakan forum group discussion kembali. Di sini coach dan coach saling berdiskusi mengenai tentang refleksi yang telah dituliskan yang akan disangkutkan dengan teori dari karakter stance hope. Lalu untuk yang selanjutnya ada evaluasi dan arahan membuat insight setelah coaching. Dalam evaluasi ini coach akan dipersilahkan untuk menjelaskan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam program coaching yang telah kami lakukan. Setelah itu coach mengarahkan membuat insight. Setelah pengarahan pembuatan insight selesai, akan dilakukan foto bersama dengan para coach. Dan yang terakhir dari kami, setiap manusia pernah berada di bawah, setiap manusia pernah pasrah, dan setiap manusia pernah kalah. Tetapi jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena keajaiban akan selalu hadir ketika kita tidak pernah menyerah. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, warina walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.